Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai macam nikmat, yang manakala kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup kita menghitungnya. Namun ada nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang menjadi jaminan bagi hidup kita secara keseluruhan dapat mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yakni dengan diberikannya nikmat pertama, nikmat iman, kedua nikmat Islam, dan ketiga adalah nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Ketiga nikmat Allah yang pokok ini, para ikhwan dan akhwat, yang dalam sebutan lain biasa disebut dengan pokok-pokok agama Islam, yaitu usuluddin. Maka manakala kita mensyukuri dengan sebenar-benar kesyukuran akan nikmat Allah ini, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana yang selalu kita bermohon kepada Allah siang dan malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami kejayaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat
bil khusus yang kami hormati Naibul Imam Jakarta Barat dan Tengah, yaitu Bapak Syarih Abu Salim, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang kita tempati kali ini untuk taklim niabah, yaitu Bapak Muhammad Syafri dan segenap jajarannya, juga para amir-amir riasah yang semuanya kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para mundir yang tentunya beban tugas beliau-beliau ini mendapatkan penghargaan dan apresiasi serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dan juga yang tidak hadir karena udzur syar'i, kita doakan mudah-mudahan berikutnya mereka ada kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri akan majelis ilmu yang sudah ditetapkan sekali minimal di dalam 1 bulan untuk melaksanakan ta'lim niabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, membimbing kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat, lajnah memberikan kami kesempatan untuk berbicara pada taklim niabah Jakarta Barat dan Tengah kali ini dengan tema yaitu umat yang terbaik menurut Al-Quran, yang tentunya adalah menurut Al-Quran sekaligus As-Sunnah. Tadi di awal sudah dibacakan dengan indah oleh anak kita selaku qari yang membacakan surah Ali Imran ayat 110 sebagai dasar pijakan pembicaraan ataupun awal dari pembicaraan terkait dengan kalimat yang menyentuh langsung dengan umat yang terbaik di dalam Al-Quran ini. Dalam bahasa Al-Qurannya disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bila sekarang ini kita melihat fenomena orang-orang berbicara seakan-akan semuanya manusia ini menyatakan dirinya terbaik, bahkan tidak boleh ada agama tertentu termasuk Islam ini boleh berbicara sebagai umat yang mengklaim terbaik dan kebenaran, yang dalam kesimpulan pembicaraan manusia itu seakan-akan kita lihat untuk mengangkat umat-umat yang lain, tidak harus oleh umat sendiri, umat tersebut untuk berbicara, untuk menampilkan bahwa kami umat terbaik. Sehingga kita juga bisa menjumpai para ikhwan dan akhwat dari kalangan umat Islam, entah sudah dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala ini atau belum, mereka mengatakan bahwasanya semua agama ini benar. Jadi tidak boleh ada klaim bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam. Ini para ikhwan, miris sekali kita mendengarkan akhir-akhir ini. Apabila kita perhatikan di masa Rasulullah SAW, di saat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun, termasuk yang melatar belakangi atau sabab nuzul daripada ayat
110 surah Ali Imran. Namun sebelumnya kami bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu semua hai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan atau yang dibangkitkan untuk manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan legalitas demikian indah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa yang dimaksud khairu ummah atau khaira ummah di sini adalah umat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul akhir zaman, yaitu umat Islam. Yang tentu umat Islam ini sejak dari adanya syariat Allah Subhanahu wa taala sudah bernama Islam. Hanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lah yang Allah beda-bedakan namanya. Ada yang namanya kitab Zabur, ada yang namanya kitab Taurat, ada yang namanya kitab Injil, dan yang paling akhir adalah Al-Quran. Adapun kesempurnaan kitab Allah Subhanahu wa taala, tentulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui para ikhwan dan akhwat, yakni Al-Quran ini. Dan agama Islam ini harus kita nyatakan bahwa telah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasul akhiruz zaman sekaligus khataman nabiyyin, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilaksanakannya di dalam kehidupan itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada rasul-rasul Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum. Sungguh itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian di antara mereka itu ada memang yang beriman, tapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, diriwayatkan bahwa pertama Malik bin Ad-Daif dan Wahab bin Yahuda, yang kedua-duanya ini adalah keturunan Yahudi. Lantas dia berkata kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang duduk bersamanya pada saat itu. Nah, ini yang kami maksud, bahwa pada zaman Rasulullah SAW dulu, untuk mengangkat derajat wibawa agama yang dianut oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu, perlu dia kampanyekan sendiri. Sedangkan sekarang ini seakan-akan tidak perlu mereka yang mengkampanyekannya. Lewat mulut orang Islam pun bisa lahir kampanye untuk kemuliaan dari agama mereka ini. Ini yang perlu kita perhatikan dari sabab nuzul ini. Kepada siapa dia bercerita? Dia berkata, yaitu kepada Ibnu Mas'ud, juga kepada Mu'adz bin Jabal, dan kepada Ubay bin Ka'ab. Kepada tiga sahabat ini dalam satu riwayat disebutkan. Apa kata dua orang Yahudi tadi, para ikhwan akhwat? Agama kami lebih baik dari agama yang kalian sekarang ini dakwahkan kepada kami. Maksudnya agama Islam yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan pula oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kedua, bahwa bangsa kami lebih unggul dibanding dengan bangsa kalian. Jadi ternyata orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab yang dulu itu bangga terhadap mereka, kalau istilah sekarang ini darah biru para ikhwan dan akhwat. Kami ini darah biru, kalian tuh ya darah minimal darah merah. Apalagi mungkin ya banyak yang butek darahnya darah hitam katanya. Jadi meninjau atau menilik, melihat kemuliaan itu dari keturunan masih dirawat oleh mereka. Oleh karena itu, menggarisbawahi keyakinan yang semacam ini, janganlah cara-cara berpikir seperti Yahudi Nasrani ini masih disandang cara berpikir itu oleh orang-orang yang sudah taslim, yang sudah menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam ini. Masyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 110 ini. Jadi jelas terjawab semua persoalan permasalahan dalam kehidupan itu terjawab secara tuntas oleh Al-Qur'anul Karim sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala akhir zaman ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan umat terbaik itu adalah umat Islam. Dan yang kedua di ayat itu sekaligus dinyatakan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu belum beriman, mereka itu yang terbanyak, dengan kalimat kalau sekiranya ahli kitab itu beriman maka itu lebih baik bagi mereka. Berarti ini harus kita fahami bahwa ini pernyataan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat nih kehidupan mereka, orang-orang yang mengaku diri kami Yahudi, kami Nasrani itu, kalau mereka itu sudah taslim, sudah menyerahkan diri kepada agama Allah dengan sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka itu adalah bantahan terhadap mereka bahwa umat yang terbaik sekali lagi adalah umat Islam ini yang di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, bukan Yahudi atau Nasrani. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis dari Bahas bin Hakim bahwa tatkala membaca ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antum tatamannawna sab'ina ummah antum khairaha wa akramaha indallahi. Kalian adalah penyempurna dari 70 umat, kalian yang terbaik di antara mereka dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sini juga kita tahu para ikhwan dan akhwat bahwasanya umat ini sudah 70 generasi, mulai dari umat yang terpimpin dari zaman Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah umat. Berarti kita ini sudah generasi ke-70 ya, dari kepemimpinan para anbiya. Nah, ini hadisnya. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, predikat tersebut sama dengan predikat ummatan wasatan. Umat wasata. Umat wasata itu artinya umat pertengahan. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam adalah umat
wasata, yang maknanya adalah umat yang adil dan umat pilihan. Boleh jadi ini orang menggunakan kata wasata ini menjadi wasit. Di dalam pertandingan ada wasit. Ya, wasit itu isim fa'ilnya ya, orang yang adil, ya, orang yang menengahi urusan. Ya. Jadi ummatan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Berarti ini padanan katanya khairu ummah itu dengan ummatan wasata. Kemudian para ikhwan dan akhwat, sampailah kita pada pertanyaan besar. Siapa umat terbaik itu? Maksudnya bagaimana kiprah dan sepak terjang dari umat yang terbaik ini? Kalau secara keseluruhan tadi sudah dijawab di dalam hadis-hadis bahwa umat Islam lah umat yang terbaik itu. Lalu bagaimana kehidupan umat terbaik ini yang bisa menjawab segala macam persoalan peradaban hari ini hingga nanti yaumil hisab? Maka yang pertama, umat yang terbaik itu dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat yang sungguh-sungguh beriman dan menjauhi syirik. Menggaris bawahi judul ini, judul kecil ini para ikhwan akhwat, bahwa kalau sekarang ini orang-orang yang menyembah berhala, baik itu dari sisa-sisa ahlul kitab ataupun beragama apapun, itu mereka pada umumnya adalah mendekati yang namanya berhala itu. Bahkan di dalam tubuh umat Islam ini, apabila tidak sungguh-sungguh kita dakwakan dakwah tauhid, maka akan kecolongan bahwa sebagian umat Islam ini juga masih menyimpan di hati mereka keinginan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Jadi belum puas kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Ya. Sedangkan kita mencukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah. Dan Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik menjadi wali buat kita sekalian. Sebaik-baik maula artinya pemimpin, pembimbing. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong dalam segala urusan kita. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Maka ini tergambar di dalam ayat 110 tadi. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau sekiranya ahlul kitab tadi itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka itu sebagian besar mereka. Maka disebutkan di sini wa aktsaruhumul fasiqun. Terbanyak di kalangan mereka itu orang-orang yang fasik. Kalau kita tengok dalam ayat 27 keterangan tentang fasik ini, surah Al-Baqarah para ikhwan, ada 3 ciri yang kental dengan kehidupan orang-orang fasik ini. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa merusak janji dengan Allah setelah mereka kuatkan janji itu dengan Allah. Semoga ini penyakit ini tidak menimpa diri kita umat Islam. Ini penyakit dari orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Janji mereka itu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Merusak janji dengan Allah.
Sungguh-sungguh mereka pada saat janji itu, para ikhwan dan akhwat, kami sungguh-sungguh akan ibadah kepada Allah saja. Tapi mereka merusak janji itu. Hukum-hukum Allah diabaikan. Hukum hawa nafsu manusia yang ditegakkan. Aturan Allah Subhanahu wa taala mereka tanggalkan, mereka tinggalkan. Itu fasik. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka itu senantiasa suka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa ini maksudnya? Mereka itu suka memutuskan tali silaturahim para ikhwan dan akhwat yang dialamatkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau mereka lihat orang-orang beriman itu tegas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan henti-hentinya untuk membuat kesulitan bagi orang-orang yang beriman. Mereka lebih baik putus persaudaraannya dengan orang-orang yang beriman, saudara-saudara muslimnya, demi membela perut mereka, kalau perlu membela orang-orang kafir. Jadi itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi mereka itu apa yang disebut dengan maju tak gentar membela yang bayar, itu ini banyak sekali sekarang ini. Jadi ini sifat yang kedua daripada orang-orang fasik itu digambarkan Allah semikian di dalam surah Al-Baqarah 27 itu. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka itu banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Banyak membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kerusakan seperti apa para ikhwan dan akhwat? Salah satu kerusakan yang menjadi fitnah besar bagi umat sekarang ini, kenapa sulit akur? Karena manusia condong kehidupannya untuk selalu bergolong-golongan, itu fitnah. Itu kerusakan para ikhwan dan akhwat. Jangan dikira bahwa kerusakan itu bukan hanya kerusakan yang terkait dengan kerusakan alam, pengerusakan alam lingkungan, bukan. Bukan hancurnya gedung-gedung pencakar langit, bukan. Tapi kerusakan yang esensial bagi kehidupan muslimin saat ini, dewasa ini, yang boleh jadi mayoritas umat Islam ini belum menyadarinya, bahwasanya kita ini dirusak oleh adanya slogan-slogan yang menyimpang dari syariat Allah SWT. Bahwa bergolong-golongan itu, berbeda-beda itu bagus. Padahal Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW memerintahkan kita ini berjamaah dari ayatnya dan juga sunnah Nabi. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu yang rahmah, dan berpecah belah itu adalah azab. Jadi inilah kerusakan itu diantaranya, yaitu dengan senantiasa memecah belah umat ini. Itu dimulai dari pada zaman, kalau di Indonesia ini kita tinjau secara sejarah, bahwa Snokor Gronje dan Van der Plas telah berkiprah di negeri ini selama penjajahan 350 tahun lamanya itu, diutus khusus oleh Ratu Wilhelmina dari negeri Belanda, namanya Snokor Gronje dan Van der Plas. Dua tokoh orientalis ini para ikhwan dan akhwat, ini sampai dengan mereka belajar khusus tentang agama Islam, belajar bahasa Arab, fasih membaca Al-Quran. Bahkan dia berganti nama. Snokor Gronje ganti nama dengan Kiai Haji Abdul Ghafur, Van der Plas ganti nama dengan Kiai Haji Abdurrahman. Coba bayangin itu. Sangat jeli dan tajam penelitian mereka itu. Sebab kalau dia lihat orang Indonesia ini, tidak terkecuali muslimin, kalau sudah lihat gelar depannya KH, itu nggak akan ragu lagi. Dia pasti percaya apa fatwa dari mereka. Apalagi mereka fasih berbahasa Arab, fasih membaca Al-Quran, fasih menyampaikan hadis-hadis Rasul. Tapi apa yang menjadi misi utama mereka para ikhwan dan akhwat?
Misi dia adalah divide et impera. Misi politik belah bambu, memecah belah. Sebagian harus berada di bawah kaki dia diinjak, sebagian harus diangkat setinggi-tingginya. Itulah pekerjaan mereka. Ditambah lagi lewat jalur pendidikan, jangan lupa politik mereka sampai pada ordonansi kurikulum. Ini benar ada dalam sejarahnya. Kurikulum itu harus diordonansi. Apa itu ordonansi? Yaitu dibatasi kurikulum. Tidak boleh dalam sekolah-sekolah itu bicara tentang jihad. Bicara tentang jihad. Ayat-ayat Allah tentang jihad jangan dibuka-buka. Yang lain saja boleh. Nah, sekarang makin akhir-akhir ini kita dengarkan bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau ingin jaya kehidupan negeri ini harus dikeluarkan dari kurikulum itu pendidikan agama Islam. Ini ada orang yang berbicara seperti itu, berani ya melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa beraninya manusia melawan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi serta isinya, termasuk tokoh yang berani berbicara seperti itu. Ini apa dia lupa? Apa dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia ini di hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian ada pernyataan ketauhidan. Ya. Anak-anak cucu daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihimassalam, mereka yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat dari Nabi Ibrahim, juga cucu beliau Nabi Yakub. Yakub ini adalah anak dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim kan gitu ya. Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya, yang sering oleh orang-orang Yahudi Nasrani akhir-akhir ini mengatakan, akhir ini maksudnya di zaman Rasulullah SAW, setelah ratusan atau ribuan tahun sepeninggal beliau. Ibrahim itu nggak lain, dia itu juga kalau nggak Yahudi dia Nasrani. Ini padahal dia itu baca kitab, dia tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim hidup jauh sebelum munculnya istilah Yahudi dan Nasrani yang mereka sematkan sebagai agama kebangsaan buat mereka itu, para ikhwan dan akhwat. Jadi ini pernyataan secara keimanan dari nenek moyang kakek moyang mereka. Nabi Ibrahim yang melahirkan cucu bernama Yakub. Yakub inilah yang digelari dengan Nabi Bani Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Gitu para ikhwan. Ini perlu diluruskan kepada dunia ini. Ya. Jadi bagaimana mereka mengajarkan, beliau-beliau mengajarkan kepada anak-anaknya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ya, Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam." Ya. Itu ayat yang ke-132 tadi. Kemudian pada ayat yang 133, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak,
yaitu Tuhan yang esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ini bagian pertama, ya, yaitu dari pernyataan keimanan anak-anak turunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian pernyataan kekafiran anak cucu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka ini tentu adalah yang jalurnya musyrikin, yang musyrik. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka itu berkata, ini yang boleh dibilang nih sok pintar mereka ini kalau saya sebut ini. Nenek moyangnya saja suruh kepada Islam. Kok mereka anak cucunya yang hidup baru kemarin ibaratnya ya, itu pernyataannya lain. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya mendapat petunjuk. Tuh pernyataannya. Jadi tidak heran kalau sekarang ini mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa ajaran yang mereka sebut Yahudi Nasrani itu lebih bagus. Bahkan tidak hanya kaum mereka yang mempopulerkan, bahkan dari kalangan orang-orang yang jebolan kuliah di luar negeri, yang sudah di brainwashing di sana otak mereka, bukan belajar Islam mereka dari kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyebutnya dengan pelajaran Islamologi. Ya. Kalau al-Islam masih bagus ya. Ya. Karena al di dalam kata Islam itu menunjukkan ma'rifat. Ya, begitu Ustaz ya. Jadi kalau Islamologi hanya keilmuan saja tentang Islam. Jadi tinjauan keilmuan secara ilmu ansih, ilmu knowledge, ilmu pengetahuan secara akal, banyak diwarnai oleh filsafat-filsafat. Ya. Jadi tidak mengambil tafsir dari ulama-ulama, tidak mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi menurut akal pikiran mereka saja. Itulah memahami agama. Jadi keliru jauh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab, "Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Rasul, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang-orang musyrik. Nah, itu sudah jelas. Sedikit menggarisbawahi para ikhwan, di zaman Rasulullah SAW sendiri, ketika orang-orang jahiliyah itu berani mengatakan bahwa di Ka'bah itu sengaja mereka, kami baca dalam sebuah referensi, dibikin relief, gambar timbul itu, para ikhwan, akhwat, ibu-ibu ya, ibu-ibu, dibikin relief oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Ya, dibikin gambar timbul di dinding Ka'bah, sosok laki-laki yang mereka sebut ini Ibrahim, nenek moyang kita ini. Lagi megang apa itu? Megang apa Haji Idham? Megang zulam, kata orang Arab. Ya, zulam itu anak-anak panah, tidak ada bulunya. Biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kalau dia mau keluar rumah, ditulis di tembok itu, keluar tidak, keluar tidak. Dia lempar anak panah itu. Satu. Tidak. Lempar lagi. Tidak. Lempar lagi. Iya, keluar. Oh, 2-1 ini. Oh, berarti menang yang 2 ini. Nah, ini pikirkan para ikhwan. Jadi menang yang 2. Keluar. Tidak akan berani keluar kalau mereka tidak keluar. Oh, ini menang tidak. Ini bahaya ini. Naas kalau keluar nih. Nah, nih dia bilang nih, nenek moyang kita saja, Ibrahim, ini megang zulam nih, lihat nih. Padahal gambar mereka, relief pikiran mereka.
Sudah dirusak oleh mereka dinding-dinding Ka'bah dengan relief-relief itu. Supaya manusia tambah yakin dengan propaganda mereka ingin menjadikan manusia Jazirah Arab khususnya penyembah berhala. Bahkan satu sama lain itu mereka penyembah-penyembah berhala ini saling membisikkan ke telinga anak cucunya, pertahankan nih ajaran nenek moyang kita ya, jangan sampai lepas. Jangan hiraukan orang-orang yang baru-baru datang tuh mendakwakan Tuhan itu hanya Allah. Ya bolehlah kamu percaya Allah, tapi jangan lupa ini kalau ada masalah-masalah anak-anak anget badannya, ya jangan lupa itu kebiasaan nenek moyang kita apa, kita cari ayam putih, ayam hitam digorok, dibakar tuh, nah taruh digantung pohon sengon nono. Nah mestinya harus dimakan. Lah ini malah dibawa digantung di pohon sengon untuk sesaji. Nah ini nih bicara tentang saji ini, maka banyak kita lihat komentar-komentar tentang sesaji yang dibuang orang di gunung, yang padahal gunung itu netral milik Allah, tidak ada tempat ibadah agama lain. Bahkan kalau kita telusuri di Al-Quran, ini bukan nih bicara bohong, bukan membual kita. Al-Quran ada. Kalau kita iman pada Al-Quran, ya kita sebagai muslim ini membela kesucian Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengibadatinya secara ikhlas tanpa mencampurinya dengan kemusyrikan. Bagaimana Nabi Ibrahim mendatangi tempat ibadahnya Raja Namrud beserta pengikutnya yang penuh dengan berhala-berhala di dalamnya? Nabi Ibrahim datang satu persatu, ini makanan depan kamu, kenapa nggak dimakan? Ya diam baik, orang namanya berhala, patung. Nabi Ibrahim sudah bawa yang namanya apa itu? Kampak buat membelah kayu. Dihajarnya satu persatu itu. Ini ada Al-Quran. Wah ini bicaranya Ustadz ini keras. Nggak keras. Sobek saja Al-Quran tuh kalau memang ini tidak dipakai lagi ayatnya. Ditinggalkannya cuma satu yang besar banget itu. Ketika diadili oleh Raja Namrud dan menteri-menterinya, kamukah Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Jawab Nabi Ibrahim, enggak mungkin. Tuhan-Tuhan kok saya hancurin? Enggak mungkin dong. Coba tanya ini yang gede ini satu ini. Barangkali ini dia marah sama yang kecil, dihajar semuanya. Ini gimana kita mau tanya katanya? Orang dia terbuat dari batu. Lah ini di sini sisi ini dikejar terus sama Nabi Ibrahim. Kalian sudah tahu ini batu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat pada kalian. Kenapa kalian sembah? Ya dari situlah dendamnya penguasa yang namanya Namrud, sebagaimana dendamnya penguasa yang bernama Fir'aun kepada Musa. Nabi Ibrahim berakhir dengan kesombongan dari Namrud dibakar. Namun api yang Allah sudah perintahkan sebagai makhluk Allah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berfirman kami, hai api, dinginlah kamu dan selamatlah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tidak merasa apa-apa. Dan ini bukan rekayasa dalam pikiran Nabi Ibrahim, tapi ini semuanya adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu boleh saja berencana buruk kepada utusan Allah, tapi ingat pada akhirnya nanti siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan? Namrud dengan hanya seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya, tidak punya daya apa-apa. Seluruh menteri, dokter ahli, dokter apapun yang tidak bisa menyelamatkan. Dia mati membanting-bantingkan kepalanya di tembok, di dinding-dinding, karena digerogoti oleh lalar itu. Makanya sebelum digerogoti lalar hidungnya, orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, segeralah bertobat. Atau sebelum kelelep di laut, sebagaimana Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, Nabi Musa diselamatkan Allah. Idrib bi'asakal bahar, pukul oleh kamu laut ini wahai Musa. Nabi Musa tidak berpikir mana kapal yang akan jemput kita ini.
pengikutnya sudah gelisah. Nabi Musa menenangkan, kita ini diperintah Allah untuk berbuat. Mustahil Allah Rabb kita tidak menolong. Yakin betul dengan pertolongan Allah. Jadi hidup ini para ikhwan, akhwat, jangan kita risaukan igauan manusia yang ingin mendiskreditkan muslimin dan ajaran Allah SWT. Allah SWT ada waktunya nanti akan menolong orang-orang yang beriman itu. Wait and see. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, umat yang hidup berjamaah. Nah ini seperti tadi sudah diterangkan di awal, dijelaskan bahwasanya kenapa sampai orang-orang yang meninggalkan istana megah. Karena apa? Karena ingin hidup berjamaah ini, mengikuti kepemimpinan Nabi Musa pada saat itu, yaitu istri Fir'aun yang raja di raja itu. Nah kita ini memang tidak berangkat dari istana yang megah seperti kisah tadi, tapi kita berangkat dari berbagai macam angan-angan ingin mendapatkan dunia dan kenikmatan kelezatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala batasi keinginan kita ini dengan hidup yang teratur. Kita ingin menjadi pemimpin golongan-golongan, ya kan? Mesti ada keinginan itu. Tapi kita punya pemikiran ikut mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bahwa kita ini wajib tunduk kepada kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala atur, yaitu lewat kehidupan yang dicontohkan Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, yaitu hidup berjamaah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, yaitu agama Allah al-Islam, seraya kalian berjamaah, dan jangan kalian berfirqah-firqah, jangan kalian bergolong-golongan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da, dan ingatlah oleh kalian dulu semasa jahiliyah kalian tuh hidup selalu bermusuh-musuhan. Dengan bergolong-golongan itu cenderung bermusuh-musuhan. Dengan berpartai-partai cenderung manusia itu bermusuh-musuhan, saudara sekalian. Ini harus menjadi pemikiran kita ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menta'alufkan antara hati-hati kalian, menjinakkan hati kalian, tidak mau lagi dengan hidup bergolong-golongan, ridho hidup bersatu berjamaah di bawah satu kepemimpinan umat Islam yang satu. Maka baru kita mendapatkan khaira ummah tadi. Fasbahatum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kamu semua dengan nikmat Allah Islam itu ikhwana, bersaudara. Jadi tanpa hidup berjamaah, maka apa yang menjadi cita-cita kita ini untuk hidup jaya dunia dan akhirat itu boleh jadi akan tersendat-sendat, kalau tidak bisa dikatakan terhambat sama sekali para ikhwan dan akhwat. Karena apa? Di luar sana banyak orang mengiming-imingi dunia dengan berbagai macam kenikmatan ditawarkan, sehingga tantangan itu membuat sebagian orang tergiur. Nanti hati-hati kalian kalau berjamaah itu kayaknya ini gerakan orang-orang yang ekstrim nih. Nah, kenapa nggak hidup biasa saja kita ini ya? Sudah ada golongan A, golongan B, golongan C, tinggal masuk aja ke golongan itu. Kenapa kita tidak sedikit berpikir para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, kembali memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya yang menjadikan jaya kehidupan Rasulullah SAW dan kaum muslimin serta kepemimpinan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, jawabannya adalah mentaati ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Jadi seperti itu, hidup yang ada kepemimpinan yang jelas. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Keadaan kalian pada saat itu bagaikan orang berdiri tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka itu. Jadi orang yang hidup meski bergelimang harta para ikhwan dan akhwat, bergelimang dengan kejayaan menjadi pemimpin yang namanya pemimpin golongan-golongan itu,
Allah mengumpamakan bagaikan berdiri di tepi jurang neraka para ikhwan. Ya. Lalu Allah menyelamatkan kalian karena berjamaah, karena hidupnya mau dalam satu pimpinan saja, tidak perlu banyak pimpinan, tidak harus ada, dan memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin ini hidup bergolong-golongan itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebagai satu contoh yang nyata, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan muslimin ini tawaf mengelilingi Baitullah. Apakah ada Baitullah ini ada dua di muka bumi ini? Ka'bah itu apakah ada dua para ikhwan? Hanya ada satu. Ketika pada saat kita tawaf, sudah masuk waktu zuhur, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita ya boleh masih melanjutkan tawaf itu. Namun setelah nanti qomat, segera kita mengambil shaf, merapikan shaf, karena sudah mulai sholat. Pernahkah kita melihat ketika sholat itu di depan Ka'bah ada 2 atau 3 imamnya? Tidak pernah. Imam hanya satu. Begitulah contoh secara aplikasi kehidupan umat Islam yang di bawah satu kepemimpinan. Sedangkan yang berdiri mengelilingi Ka'bah itu para ikhwan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, ada yang berkulit sawo mateng, ada yang berkulit hitam, bahkan ada yang hitam pekat sekali kulitnya. Ya, sehingga antara peci orang Indonesia dengan kulit beliau-beliau itu nyaris sama, saking hitamnya. Biasanya kan terlintas dalam pikiran orang yang masih berbicara casing itu, aduh hitamnya, hitam banget itu ya. Ketika melihat putih, wow bagus putih itu. Apalagi terjangkit dalam hati sebagian manusia, terutama sebagian wanita, terutama di Indonesia ini kita lihat. Kalau lihat dirinya agak hitam-hitam dikit, mulai dah tergoda. Beli produk ini, putih dalam 1 minggu, tapi dipakainya siang malam. Akhirnya dengan dilumuri produk itu sulit nanti berwudu karena lengket dengan minyak-minyaknya. Ibu-ibu, para ikhwan, para akhwat ya. Nah ini propaganda seperti ini harus dikeluarkan dari hati. Jangan. Wong mau ireng, mau merah, ya, mau abang, mau putih, mau sawo mateng, semua ini casing ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sesungguhnya ada di dalam itu. Sebaik-baik kamu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Yang ketiga, ini masih lama nggak waktunya? Ya. Umat yang terbaik itu adalah umat yang taat pada Allah dan Rasulnya. Dan ini tergambar dalam surah An-Nur ayat 51. Ya, ini ketaatan dengan ucapan yang khas sebagai ciri umat yang terbaik itu. Ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja atau hanyalah jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami dengar, kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ciri yang keluar dari jawaban orang-orang yang beriman, yang tentu orang beriman itu yang berada di dalam satu kepemimpinan yang jelas, kepemimpinan itu, sehingga kata taat ini mewarnai hidup. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Berbanding terbalik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang di awal tadi mengaku umat terbaik, tapi ngakunya diam-diam saja pada saat itu ya, tidak berani ngambil podium atau mimbar. Kenapa mereka tidak berani itu bicara lantang itu? Hanya bicara di depan beberapa sahabat. Tahu diri mereka. Di Madinah saat itu siapa yang mimpin? Rasulullah SAW. Dan mereka dalam keadaan terpimpin semuanya oleh Rasulullah SAW. Dan konsekuensinya hidup mereka di Madinah dan pemimpinan Rasulullah SAW. Ingin tahu para ikhwan dan akhwat, bahwa kepemimpinan puncak keberhasilannya, standar barometernya, ketika orang-orang Yahudi Nasrani itu membayar jizyah kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Beda dengan saiki. Kita umat Islam ini sudah bayar zakat tak bisa alasan. Kami sudah bayar zakat, cukup bagi kami, syariat Allah SWT mencukupkan bayar zakat. Tapi wajib, kamu kan tinggal di sini, bayar pajak dong. Lainnya. Padahal kepemimpinan yang Allah ridhoi, Rasulullah SAW memimpin di Madinah, bukan hanya memimpin kaum muslimin. Orang Yahudi Nasrani tunduk pada aturan Sulhul Madinah, piagam Madinah itu begitu dijunjung tinggi. Siapa yang tidak mematuhi piagam Madinah, maka dia harus keluar hengkang dari Madinah. Itu pernah terjadi, pengusiran dan perintah Allah. Mereka yang mengkhianati perjanjian itu keluar dari Madinah. Jadi bukan muslimin yang mengkhianati perjanjian. Di negara ini juga kita bikin perjanjian. Perjanjian itu yang mengikat hidup berkebangsaan Indonesia. Ini tinjau secara ilmiah, Pak. Bukan bicara sekedar keluar dari mulut saja. Bahwa kenapa adanya dasar negara itu sebagai sulhun, perjanjian. Semua orang-orang dijamin kemerdekaannya untuk menganut agama, termasuk kita umat Islam ini. Dan mayoritas founding father dalam pendirian dan pembangunan negara ini adalah jasa besar daripada ulama-ulama di dalam Islam. Ini bukan rahasia, saudara sekalian. Dan ini bukan bicara mendiskreditkan yang lain, tapi kita boleh mengungkap bahwasanya umat Islam ini berjasa di dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini untuk diketahui oleh semuanya, para ikhwan dan akhwat. Nah, kemudian orang-orang Yahudi Nasrani tadi, bagaimana watak mereka digambarkan Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan mereka. Ya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Kamu yang dimaksud adalah Bani Israel, orang Yahudi Nasrani, para ikhwan dan akhwat. Ya. Dan kami angkat bukit, yaitu Bukit Sinai. Ya. Yaitu yang disebutkan di sini At-Tur. At-Tur adalah Tur Sinai. Tur Sinai. Bukit Sinai itu. Jadi di situ tempatnya perjanjian itu. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Apa yang dijanjikan di situ? Kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Ya. Maka mereka menjawab, qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar tetapi kami tidak mentaatinya. Coba itu. Bayangkan tuh perbedaannya. Nih para ikhwan, akhwat. Jadi ini kita harus sampaikan, kita publikasikan perwatakan manusia yang merawat kehidupan di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan sami'na wa ata'na. Sementara mereka sami'na wa asaina. Jadi lebih memburu kepada
kejayaan dunia dengan hawa nafsu mereka ketimbang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kafirannya. Jadi jangan dikira kelihatannya tubuh mereka perlente, tapi di pikirannya anak sapi jadi terhormat, jadi mulia untuk disembah. Nah ini watak mereka itu. Ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada kitab Taurat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Taurat itu. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi iman yang mana yang benar? Jadi iman yang menyuruh manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua orang tidak bisa menghindar kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi ini. Mereka menjawab Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan tidak punya prestasi, tidak punya reputasi sedikit pun menciptakan belahan bumi mana yang dia buat. Nah, coba kalau ada orang sekarang ini petentang-petenteng ngaku ada Tuhan yang lainnya, tanyakan apa prestasi dan reputasi dalam hidup bagi manusia yang kamu akui sebagai Tuhan itu menciptakan apa? Kalau perlu ada keyakinan, bahkan keyakinan ini menakutkan. Para ikhwan dan akhwat tahu sedikit sejarahnya, cuplikan ya. Saya baca sebuah referensi dulu. Kenapa tukang-tukang kayu, tukang batu itu kalau dia naik-naik ke atas wuwungan ya, dia harus minta syarat. Di situ harus gantung apa Pak Gus? Padi sikat, ada pisang, ada bendera merah putih, ada tebu, kelapa, kelopo ya. Kiranya sejarahnya kami baca, rupanya mereka takut, tapi ada juga tukang nggak tahu dia yang ditakuti apa. Pak Haji Dam tahu nggak itu? Tuh apa yang ditakuti tukang? Ternyata yang ditakuti itu sejarahnya begini ibu-ibu. Rupanya Batara Kala itu ngawasin tukang. Batara Kala itu yang mereka sebut dewa yang mengawasi para pekerja. Kalau salah bekerja digetok sama Batara Kala. Makanya tuh langsung sakit tuh. Oh, ini ngerjain rumah Ustadz nih, jadi sakit saya nih gara-gara digetok Batara Kala rupanya. Makanya perlu ada sesajen begitu. Kalau saya bilang, kalau ada yang punya syarat begitu, no way. Saya tidak akan mau pakai kamu sebagai tukang. Dia tahu sejarahnya apa, kok minta syarat begitu? Saya yang tahu syaratnya. Kenapa orang bersyarat begitu itu? Rupanya karena tahu dengan sesuatu yang tidak ada sungguhnya. Itu hanya dongeng belaka. Batara Kala itu katanya memakan yang salah-salah. Siapa yang salah kerja dipangan sama Batara Kala. Siapa Batara Kala itu? Lebih jorok lagi itu sejarahnya. Batara Putri dan Batara Guru itu kawin mereka di atas angkasa, jatuhlah hasil cinta mereka berdua itu di dalam laut. Si Batara Kala itu jadi Batara Kala, dan Batara Kala itu berjalan kemana-mana dari laut keluarnya. Itu sejarahnya. Tapi sejarah itu dongeng para ikhwan. Iya, kok bisa ya orang nyusun sejarah begitu ya? Itu bisa banyak para ikhwan. Nah, maka kalimat sami'na wa asaina itu juga bisa ikhwan temukan dalam surah An-Nisa ayat 46. Berlanjut yang keempat, umat yang berdakwah, itulah umat khairu ummah tadi. Di dalam surah An-Nisa, surah Ali Imran ayat 104.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini juga termasuk yang ciri yang disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 110 tadi. Ini mengawalinya. Jadi memang rentetannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini semikian kentalnya tentang ciri yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban bagi mereka orang-orang yang tadi tidak suka bahwasanya ciri khairul ummah itu ada pada diri umat Islam. Ya. Yang kedua dalilnya dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 33. Kiranya perkataan ucapan yang terbaik adalah orang-orang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ada dalam benak setiap ikhwan dan akhwat, orang-orang yang beriman, bahwasanya perkataan terbaik adalah perkataan dalam dakwah. Tidak perlu cengkok-cengkok seperti orang yang melatih vokal yang sekarang ini banyak diminati dunia. Bahkan kedudukan orang-orang yang bisa mengolah vokal kelihatannya lebih terhormat daripada sekelas orang-orang hebat. Dia boleh menggoyang-goyangkan tubuhnya, bahkan membelakangi orang-orang besar di belakangnya, demi mereka harus membayar dan dibayar lagi oleh mereka dengan goyangan tubuhnya dan suaranya mungkin nomor 2 ya. Ada juga yang menikmati suaranya tanpa harus melihat goyangannya. Nah, ketahuilah, orang-orang beriman harus dijauhkan diri daripada itu. Bersyairnya saja pun sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah dulu, entah itu syairnya bersamaan dengan yang namanya joget-joget dan goyangan wanita-wanita yang menghibur orang dengan suaranya yang bercengkak-cengkok tadi itu, ataukah dengan puitisasi saja. Maka mereka mengatakan, itu yang dibaca Muhammad, apa bedanya dengan syair-syair yang kita bikin sekali dalam sepekan itu? Maka Allah menjawab dalam surah Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dalam surat Yasin ayat 69. Itu bantahan dari ucapan orang-orang musyrikin yang biasa buat syair, mengira Al-Quran itu sebanding dengan syair. Kami tidak pernah mengajari engkau Muhammad, tidak pernah kami mengajari dia Muhammad bersyair, dan tidak pantas bagi dia bersyair. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tiada lain yang dia ucapkan itu adalah zikrun, peringatan yang berbobot dari Allah Subhanahu wa taala, wa qur'anun mubin, dan bacaan yang jelas, bacaan yang nyata. Berarti yang lainnya nggak jelas tuh. Apa yang anak-anak bilang, ih nggak jelas, gitu. Jadi nggak jelas itu di luar Al-Quran ya nggak jelas. Apalagi syair. Pelaku-pelaku syair itu dalam ayat lain disebutkan asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghabun. Penyair-penyair itu pengikutnya adalah orang-orang sesat. Jadi yang lurus, yang ada di atas hidayah Allah, ikuti Al-Quran ini.
Bacakan Al-Quran. Jauh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syair-syair dan nyanyian-nyanyian yang dielulukan oleh manusia itu, para hadirin sekalian, para ikhwan. Ya. Yang kelima, ini masih 3 lagi nih. Masih 3 lagi ya. 3, yang ketiganya ada anaknya. Yang kelima, umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 104. Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf dan melakukan pencegahan dari perbuatan mungkar. Kenapa dipisahkan yang dakwah? Karena dakwah ini adalah mengajak orang-orang yang belum masuk dalam Islam hakikinya, mengajak untuk berislam. Sedangkan bingkai amar ma'ruf nahi mungkar ini, para ikhwan dan akhwat, adalah membenahi kehidupan umat Islam di dalam. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wilayah setelah adanya kepemimpinan umat Islam di dalam Islam. Akan sulit dan penuh tantangan berat apabila melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini apabila belum ada dalam bingkai kepemimpinan. Ini satu contoh, para ikhwan. Coba aja naik mobil dari sini keluar kota kita, nggak ada AC, non AC. Ada yang merokok di situ misalnya ya. Nah, ada ibu-ibu bawa anak kecil ya. Jangankan anak kecil, orang gede pun, terutama yang tidak merokok, sumpah rasanya. Kecuali yang merokok ya, bersahabat saja dengan orang yang walaupun suasananya sumpek, ya udah sama-sama kita menjadi sufi, nyusu afi. Nyusu api. Jadi mereka bersepakat kelihatannya. Jadi seperti kobong itu yang namanya kendaraan orang ini, seperti terbakar karena keluar asap dari jendela-jendela. Sementara derita orang lain gak difikirkan. Makanya kami pernah bilang nih, ya, ini sentilan sebenarnya. Saya amati ada satu orang yang dalam hidup ini merdeka sekali hidupnya, yaitu ketika dia mengisap rokok, lupa kayak dengan segala macam persoalan hidupnya. Ya subhanallah ya. Makanya dalam Islam ini perlu menjauhi hal-hal yang sifatnya yang membuang-buang, tabdir dan lain sebagainya itu. Dihayatinya apabila sudah berada dalam hidup berjamaah. Kalau kita tegur tuh, maaf Pak, jangan merokok. Oh, rokok saya sendiri, uang saya, apa urusan kamu? Nah, padahal kalau ditanya, Anda Muslim? Ini saya Islam dong. Ada urusan apa? Lah iya, itulah susahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada bagian tubuh muslimin mestinya. Kalau ditegur, kalau dinasihati, mestinya dia menyadari, oh iya saya maaf, saya keliru. Ini tidak layak saya merokok di sini ya. Ya ini tempat ini tidak layak bagi saya. Kecuali ngurung diri dalam WC sendirian atau dalam tempat yang eksklusif, ya silahkan lah. Mau merokok dalam botol sendirian juga nggak apa-apa. Ya itu. Ya, kemudian yang keenam, umat yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti dalam suratul Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan, yang menyembah tandingan-tandingan Allah, yang mereka cintai itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Dan kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu nanti melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang maha kuat, ya, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa sungguhnya segala kekuasaan dan kuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu sangat keras akan siksaannya. Masya Allah. Ini para ikhwan, jadi
begitu Allah memberikan pembagian secara jelas bahwa yang sangat cinta kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk syirik. Termasuk ini yang perlu kami ungkapkan, bahwa tambahan dari materi ini, syirik itu ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, bukan hanya orang yang yakin memasang sesajen dan lain sebagainya tadi, tapi yang lebih dahsyat itu syirik sebagaimana digambarkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 32. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali kalian semuanya bertobat pada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian pada Allah. Dan dirikanlah salat dengan mendirikan salat yang sebaik-baiknya. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian jadi orang-orang musyrikin. Nah, coba musyrikin apa yang dimaksud oleh Allah di sini? Ayat berikutnya menjelaskan, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari orang-orang yang suka memfirqah-firqah agama mereka. Ini perlu diwaspadai para ikhwan. Jadi kalau kita hidup terus-menerus meyakini bahwa hidup dalam firqah-firqah, bergolong-golongan itu sebagai sebuah kebaikan, maka sadarlah dengan ayat Allah ini, saudaraku sekalian. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, jadilah mereka itu bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap hizib, tiap-tiap kelompok golongan, tiap-tiap partai itu kan, hizbun itu bisa diartikan juga, hizbun itu adalah partai. Bahasa Inggris itu partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, terhadap apa yang ada pada partai mereka itu mereka berbangga diri, berbangga hati. Yaitu para ikhwan dan akhwat. Yang ketujuh, umatan yang terbaik tadi adalah umat yang berhijrah dan umat yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak dapat dipungkiri oleh kita sekalian tentang kewajiban untuk berhijrah dan berjihad ini. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 72, kami bacakan terjemahannya untuk meringkas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi mereka belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka. Mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW sebelum mereka berhijrah. Akan tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua terdapat dalam Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang ke-69, yang terjemahannya, ya kami bacakan ayatnya pendek ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga surat An-Nisa ayat 76, orang-orang yang beriman kemudian berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi semuanya ini kalau kita lihat gejolak berbagai macam, muncul pendapat-pendapat yang sifatnya arogan terhadap perkembangan dakwah Islam, terhadap dunia Islam, maka itu semuanya adalah tipu daya syaitan yang sangat lemah para ikhwan.
Kemudian yang paling akhir, maka dalam hal ini Rasulullah SAW telah menyimpulkan bagaimana indahnya di dalam bangunan yang dibangun oleh beliau dengan 5 langkah strategis dalam kepemimpinan Islam. Rasulullah SAW dalam awal hadis menyebutkan, ana amurkum bi khamsin Allahu amarani bihinna, bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Ibu-ibu masih dengarkan di atas? Aku perintahkan kepada kamu sekalian, hai muslimin, 5 perkara. Sebagaimana Allah telah memerintahkan aku dengan 5 perkara itu. Berjamaah yang pertama, yang kedua mendengar, yang ketiga taat, yang keempat adalah hijrah, dan yang kelima dengan jihad fi sabilillah. Itu semuanya tadi adalah merupakan ketaatan kita atau ciri-ciri ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala secara ijtimaiyah. Ya. Ada ciri-ciri ya dari secara fardiyah dari umat Islam ini yang menjadi umat terbaik itu. Di antaranya yang pertama adalah berlaku akhlakul karimah. Dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna-sempurnanya seseorang mukmin ini dalam beriman adalah yang paling sempurna akhlaknya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, berbuat baik kepada ahlinya. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada ahlinya. Maksudnya adalah keluarga dekatnya, istri dan anak-anaknya. Aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dalam hadis sebutkan orang yang baik itu adalah orang yang baik terhadap tetangga dan tamunya. Ya, seperti hadis yang sudah masyhur bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Atau ada hadis lagi yang khusus tentang memuliakan duyuf. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Ada juga dalam kalimat falyukrim jarahu, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan ini tidak akan ada orang-orang yang disebut umat terbaik itu mengganggu kehidupan tetangga-tetangga, lingkungan dengan ucapan dan perbuatannya. Karena orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dari gangguan lidah dan dari gangguan tangannya. Ya, kemudian yang paling akhir adalah orang yang baik itu adalah mereka yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan sekelumit penyampaian yang tentunya jauh daripada kesempurnaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan di dalam penerapan kita. Segala yang baik itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya adalah termasuk kekurangan kami dan kejahilan kami di dalam menyampaikan. Tidak ada maksud kami untuk menyinggung perasaan dari para ikhwan dan akhwat, juga para pendengar ya yang bisa mendengarkan tausiah ini. Melainkan tujuan kami adalah untuk menyelamatkan kita semua supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang
lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini menjadi khaira ummah. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.